Pratama Arhan sudah samai catatan Terasil Dangda di Piala AFF. Egy Maulana ungkap suasana ruang ganti Timnas Indonesia. Pelatih Kamboja puji satu pemain Timnas Indonesia. PR Timnas Indonesia usai beku Kamboja di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia mengawali kiprah di grup A Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kamboja sempat menyamakan skor lewat gol dari Saret Kria. Meski berhasil menang, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi Sintayong dari skuad Garuda. Mengisi slot Elkan Bagot, mantan bek Swansea City itu tampil dengan sangat ciamik. Namun dia nampaknya masih memiliki kendala dengan bek-bek Indonesia lainnya. Faktor komunikasi mungkin jadi penyebabnya. Mayoritas pemain Timnas Indonesia adalah pemain Liga 1, di mana kompetisi ini sempat terhenti akibat tragedi Kanjuruhan. Ini menyebabkan para pemain Timnas Indonesia praktis hampir 2 bulan tidak pernah bertanding. Selain itu, dinilai masih terlalu banyak membuang-buang peluang. Pratama Arhan sudah samai catatan Terasil Dangda di Piala AFF. Pratama Arhan tampil impresif kala Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1 dalam partai grup A Piala AFF 2022. Arhan pun menyamai catatan bintang Thailand Terasil Dangda. Catatan impresif adalah masuk ke dalam daftar pemain yang menciptakan peluang terbanyak di Piala AFF 2022. Meskipun penampilannya hanya berlangsung selama 51 menit, Pratama Arhan sukses menjadi pemain yang menciptakan peluang terbanyak dibandingkan pemain lain. Dari wilayah operasionalnya di sisi kiri, pemain yang kini merumput di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy itu sukses menciptakan 3 peluang alias chances created. Salah satu dari peluang itu juga berhasil dimaksimalkan oleh Egy Maulana Fikri untuk mencetak gol perdana skuad Garuda ketika laga baru bergulir 7 menit. Namanya diteriakan 25.000 supporter Timnas Indonesia, Jordi Amat merasa emosional. Jordi Amat merasa terharu dengan dukungan luar biasa yang diberikan supporter kala Timnas Indonesia menjamu Kamboja dalam laga Piala AFF 2022 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno. Ada momen menarik yang terjadi pada laga yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 2-1 itu. Beberapa kali pendukung Timnas Indonesia meneriakkan nama Jordi Amat. Jordi pun tersanjung akan hal itu. Dia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari supporter Timnas Indonesia. Jordi Amat kemudian berbicara mengenai laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia sangat senang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk membela tanah leluhurnya. Indonesia cuma bisa menang tipis, Kamboja senang bukan main. Timnas Kamboja memberikan perlawanan sengit saat menantang Timnas Indonesia di laga grup A Piala AFF 2022. Pelatih Ryu Hirose pun senang dengan penampilan timnya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 23 Desember itu, Kamboja hanya kalah dengan skor tipis 1-2. Pelatih Timnas Kamboja Ryu Hirose merasa laga melawan Timnas Indonesia cukup berat untuk tim asuhannya. Namun dia melihat para pemain asuhannya mengalami perkembangan yang signifikan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan menguasai penguasaan bola hingga 54%. Total 19 kesempatan mencetak gol pun berhasil dilakukan oleh para punggawa Timnas Indonesia. Ryu Hirose mengeluh kondisi itu. Dominasi para punggawa Timnas Indonesia membuat tim asuhannya kesulitan. Pelatih Kamboja puji satu pemain Timnas Indonesia. Kamboja harus merasakan kekalahan saat berjumpa tuan rumah Timnas Indonesia dengan skor 1-2 pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai pertandingan, pelatih Kamboja Ryu Hirose memberikan komentarnya terkait permainan salah satu pemain Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia yang dimaksud itu adalah Pratama Arhan. Ryu Hirose memberikan pujian kepada pemain yang menggunakan nomor punggung 12 itu. Ryu Hirose mengamati permainan Pratama Arhan yang diberikan kepercayaan mengisi bek kiri Timnas Indonesia sejak menit pertama. Ryu Hirose tertarik untuk melihat penampilan Pratama Arhan lantaran dia kini bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy. Adapun Ryu Hirose merupakan pelatih asal Jepang yang ditemani juga oleh Keisuke Honda di jajaran tim kepelatihan Kamboja. Presiden Joko Widodo beri selamat secara langsung kepada Timnas Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Kamboja. Kedatangan Joko Widodo turut disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selepas pertandingan, Presiden Jokowi pun turun dari tribun untuk menyalami dan memberikan selamat kepada para pemain timnas Indonesia dan pelatih Sintayong serta jajarannya. Tak hanya itu, Pak Presiden pun juga memberikan selamat lewat postingan di Instagramnya. Egy Maulana ungkap suasana ruang ganti timnas Indonesia. Mantan pemain FK Senika Egy Maulana Fikri mengungkapkan suasana ruang ganti timnas Indonesia usai skuad Garuda membungkam Kamboja. Sebab pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat marah di locker room selepas pertandingan karena penampilan timnas Indonesia kurang memuaskan. Itu tidak terlepas dari Mark Klok dan kawan-kawan yang banyak menyanyiakan peluang di depan gawang lawan. Anak-anak pastinya senang juga bisa memenangkan pertandingan, ucap mantan pemain timnas U19 Indonesia itu. Karena kita semua tahu pertandingan pertama sangat sulit, pasti merasa kesal juga karena banyak peluang kita sia-siakan. Sambung Egy Maulana Fikri seusai pertandingan.